Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihadatul Aisy. Di video kali ini saya akan membuat tugas video 2 program kebimbaan. Untuk nomor 1 soalnya apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Nah, metode Bimba ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan minat belajar pada anak. Nah, kenapa sih harus ditumbuhkan minat belajar pada anak? Kita juga merasakan bahwa dahulu kala kita sering belajar dengan metode yang dipaksa dan harus dihafal ya teman-teman semua. Nah, untuk di metode Bimba ini diajarkannya itu secara fun learning, small step system, individual system, dan dengan didukung juga variation skill. Nah, di sini proses belajar itu harus menyenangkan bagi anak karena memang dasarnya mereka anak-anak suka bermain, jadi proses pembelajarannya itu kita masukkan ke dalam proses bermainnya mereka gitu. Nah, untuk nomor 2, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Nah, proses di Bimba IOE ini kan sepenuhnya menyenangkan bagi anak, dan melalui kegiatan bermain buat anak senang dulu, baru dimasukkan materi-materi belajarnya. Nah, kita sebelumnya itu harus memasuki dunia anak dulu. Misalkan anak itu memang suka bermain mobil-mobilan atau hal yang lain, nah itu kita bisa juga tuh kita ikutan main. Nah, nanti kita dari sana sambil ngobrol, sambil ikut yuk kita boleh yuk kita kerjain matematika dulu yuk, sambil nanti kerjain matematika, setelah selesai baru dilanjut lagi ceritanya gitu. Biasanya seperti itu kalau yang saya alami sendiri di sini. Nah, untuk yang nomor 3, jelaskan mengenai metode Bimba. Nah, metode Bimba ini di sini ada 3. Pertama, fun learning, small step system, individual system, dan yang keempat itu ada variation skill. Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator ya teman-teman. Nah, untuk yang nomor 1 ini kan ada fun learning. Nah, fun learning itu apa sih? Fun learning itu adalah proses belajar yang sepenuhnya memang benar-benar harus menyenangkan bagi anak. Nah, yang kedua ini kan ada small step system. Nah, kalau small step system itu apa? Berarti memang harus diberikan secara bertahap gitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah individual system. Nah, proses yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nah, untuk yang tadi ada variation skill. Nah, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator untuk memvariasikan antar aspek belajar anak. Nah, jadi kan ada afektif, kognitif, sama psikomotorik. Nah, nanti motivator bisa tuh nanti pas lagi ngerjain itu ada afektif dulu, psikomotorik, habis itu kognitif. Boleh yang mana aja duluan, asal jangan dikasih anak berhitung, habis berhitung lalu membaca, atau membaca dulu baru berhitung gitu. Nanti jadi pusing ya, atau memang anak itu sendiri yang memilih, aku maunya baca dulu, habis baca maunya hitung, nggak apa-apa. Itu kan nggak dipaksa karena anak itu memang memilih sendiri. Nah, untuk yang keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Nah, di Bimba itu kan memang harus diajarkannya dengan fun learning ya. Fun learning itu benar-benar memang pengajaran yang dibuat sangat menyenangkan untuk anak. Nah, di dalam proses fun learning itu pasti kan harus fun ya, harus senang. Otomatis yang membimbakan juga harus senang dan bahagia. Kalau kita ingin mengajarkannya dengan fun, kitanya juga harus bahagia. Jadi kan anak dan motivator jadi sama-sama bahagia. Jadi kalau ditanya apa hubungan fun learning dengan bahagia, itu ya saling berhubungan, karena kitanya bahagia dulu, kita mengajarnya senang, bahagia, anak juga ikutan jadi senang dan bahagia. Nah, jadinya terciptalah suasana kelas yang fun learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.